warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjelaskan tentang tugas resume UTS yang membahas tentang definisi sejarah kebijakan pemerintahan, konsep utama serta peran aktor pemerintahan, para masyarakat sipil, sektor swasta, LSM, serta media dalam sejarah kebijakan dan pemerintahan, serta teori-teori pendukung seperti teori governance network atau teori interdependensi dan contoh studi kasus yang menjelaskan peran jejaring kebijakan dalam studi kasus tersebut. Lalu yang terakhir kesimpulan mengenai resume penjelasan yang kita buat tadi. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Jejaring kebijakan dan pemerintahan adalah struktur yang terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam proses pembuatan kebijakan, baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, seperti LSM, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun media. Tujuan dari jejaring kebijakan dan pemerintahan ini adalah yang pertama, mendorong kerjasama antara berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan tersebut. Lalu yang berikutnya saya membahas tentang konsep-konsep utama dalam jejaring kebijakan dan pemerintahan. Peran aktor dalam jejaring kebijakan adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Setiap aktor memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, peran pemerintahan, mengkoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan, membuat dan menegakkan peraturan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, peran masyarakat sipil, mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, memantau pelaksanaan kebijakan dan memastikan akuntabilitas berjalan sesuai dengan yang semestinya. Yang ketiga, peran sektor swasta, menyediakan solusi inovatif dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, menyediakan sumber daya finansial untuk proyek-proyek kebijakan. Yang keempat, peran LSM, lembaga swadaya masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kebijakan, menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam dialog kebijakan. Yang kelima, media, tugasnya menyebarkan informasi tentang kebijakan dan proses pembuatan kepada masyarakat luas, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan, serta mengungkapkan penyimpangan yang terjadi di kebijakan pemerintahan tersebut. Yang berikutnya membahas tentang teori-teori pendukung jejaring kebijakan dan pemerintahan. Yang pertama, teori interdependensi. Teori ini menekankan bahwa aktor-aktor dalam jejaring kebijakan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara individu. Aktor-aktor dalam jejaring berbagai sumber daya seperti informasi, keahlian, dan dana untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, teori governance network. Teori ini menjelaskan bagaimana berbagai aktor dalam sektor publik dan swasta berkolaborasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan yang berikutnya adalah contoh studi kasus yang kita ambil. Kebijakan yang kita ambil adalah vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ada beberapa aktor dalam menangani kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, diantaranya adalah 1. Pemerintahan pusat. Contohnya, Presiden mengeluarkan arahan dan kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses vaksin. Contoh yang kedua, pemerintahan pusat melalui Kementerian Kesehatan berperan dalam memastikan kebijakan vaksinasi, pengadaan vaksin, serta koordinasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan daerah. Dinas Kesehatan di provinsi, kota, dan kabupaten melaksanakan program vaksinasi di daerah, memastikan distribusi vaksin, dan memantau pelaksanaan di lapangan. Gubernur, wali kota, dan bupati mendukung implementasi kebijakan dan
menggerakkan masyarakat di wilayah masing-masing untuk berpartisipasi dalam vaksinasi. Yang ketiga, sektor swasta. Perusahaan swasta mendukung pelaksanaan vaksinasi melalui program vaksinasi gotong royong yang memungkinkan perusahaan yang menyediakan makan untuk karyawannya. Swasta juga menyediakan fasilitas dan bantuan logistik untuk mendukung proses vaksinasi nasional. Yang keempat, tenaga kesehatan. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan pusat vaksinasi COVID-19. Yang kelima, LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM Kesehatan dan Kemanusiaan membantu dalam menyosialisasikan pentingnya vaksinasi serta memberikan bantuan kepada pemunis yang sulit dijangkau. Yang keenam, media berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat tentang vaksin, mengedukasi masyarakat dan melawan disinformasi atau hoax terkait vaksinasi COVID-19. Yang ketujuh, masyarakat. Sebagai penerima vaksin, masyarakat ikut berpartisipasi dalam program ini dengan mematuhi jadwal vaksinasi dan mengikuti anjuran pemerintah untuk mendapatkan vaksin demi mengatasi pandemi. Adapun juga faktor keberhasilan dan kegagalan dalam studi kasus yang kita teliti, berikut faktor kegagalan dan keberhasilan studi kasus COVID-19 di Indonesia. Faktor keberhasilan. 1. Cakupan vaksinasi luas. Berhasil mencakup sebagai besar penduduk dengan dosis lengkap dan booster. 2. Kolaborasi pemerintah dan swasta. Program vaksinasi gotong royong mempercepat cakupan vaksin di kalangan pekerja. 3. Distribusi logistik yang efisien. BNPB dan Bio Farma sukses mendistribusikan vaksin ke seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. 4. Kampanye edukasi publik. Sosialisasi yang kuat dari pemerintah, media, dan LSM meningkatkan partisipasi masyarakat. 5. Penurunan kasus dan kematian. Vaksinasi berhasil menurunkan angka infeksi dan fatalitas akibat COVID-19. Lalu ada juga faktor kegagalan. 1. Distribusi tidak merata. Beberapa wilayah terpencil mengalami keterlambatan atau kekurangan stok vaksin. 2. Disinformasi. Hoax atau keraguan masyarakat memperlambat partisipasi vaksinasi. 3. Keterbatasan tenaga kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan di beberapa daerah memperlambat vaksinasi. Baik, kesimpulan mengenai pentingnya jejaring kebijakan dalam pemerintahan dan penerapannya adalah struktur jejaring kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Pemahaman tentang tipe struktur dapat membantu merancang jejaring yang lebih efektif. Dengan jejaring kebijakan, pemerintah dapat lebih responsif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Baik, sekian tugas wajib UTS dari mata kuliah jejaring kebijakan dan pemerintahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.